Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya, masih di materi yang sama, persamaan dan fungsi kuadrat. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bagian yang ke-9 dan akan membahas tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Oke, persiapkan diri kalian, mari kita mulai. Manfaat yang akan kalian dapatkan setelah pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kalian dapat menentukan sumbu simetri suatu grafik fungsi kuadrat, yang kedua dapat menentukan nilai optimum suatu grafik fungsi kuadrat, dan yang ketiga adalah menentukan titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah menentukan sumbu simetri suatu grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, kita pelajari dulu apa itu sumbu simetri dan nilai optimum. Pada grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yang dimaksud dengan sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Tentu kalian sudah pernah mendengar kata sumbu simetri ya pada bangun datar ya. Pada bangun datar, yang namanya sumbu simetri itu membagi bangun datar itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, begitu juga pada grafik fungsi kuadrat ini. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Misalkan ada grafik fungsi kuadrat ini. Grafiknya terbuka ke atas karena, ingat ya, A-nya bernilai positif. Nah, yang disebut sumbu simetri yang mana? Sumbu simetri itu adalah ini. Garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau kalian lihat, ini grafiknya dibagi dua bagian menjadi sama besar, berarti garisnya ini yang tengah. Ya, warna biru. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Nah, nanti nilainya berupa X ya. Nah, nilai dari sumbu simetri ini adalah X sama dengan min 1. Karena dia berada pada posisi X sama dengan min 1. Ini bisa dipahami ya. Intinya adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar. Kita lanjutkan ke nilai optimum. Nilai optimum itu adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah pada grafik. Titik tertinggi atau titik terendah pada grafik. Kalau dia pada posisi titik tertinggi, maka nanti namanya adalah nilai maksimum. Kalau dia pada posisi terendah, maka namanya adalah nilai minimum. Kalau di sini berarti mana? Karena grafik ini terbuka ke atas, maka yang ada adalah nilai terendah ya, bukan tertinggi. Karena dia terbuka ke atas. Nah, nilai terendahnya di mana? Nilai terendahnya ada di sini nih. Ini titik terendahnya, maka nanti disebut dengan nilai optimumnya adalah nilai minimum. Bukan maksimum ya, karena dia berada pada titik terendah. Nah, nilai optimumnya berapa pada grafik ini? Nilai optimumnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan min 4. Nah, Y itu kan sama dengan Fx ya. Dan nilai optimumnya adalah min 4 ini. Karena posisinya ada di Y sama dengan min 4. Masih cukup mudah ya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik di samping. Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi A-nya positif, kurvanya terbuka ke atas, maka kalau ini A-nya negatif, jadi kurvanya terbuka ke bawah. Pertama kita cari sumbu simetrinya yang mana? Sekali lagi, sumbu simetri membagi dua grafik sama besar, berarti ini ya. Ini sumbu simetrinya. Nilai sumbu simetrinya itu berapa? Nilai sumbu simetrinya kita hitung nih, X ya. Sekali lagi, selalu kalau namanya sumbu simetri nilainya adalah X. Nilai sumbu simetrinya berapa? Kita hitung dari sini. Ini kan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 4. Selanjutnya kita cari nilai optimumnya. Nilai optimum itu kan titik tertinggi atau titik terendah pada grafik. Nah, kalau terbuka ke bawah seperti ini, maka yang ada adalah nilai tertingginya. Berarti di sini ya. Nilai tertingginya di sini. Ada di titik ini. Kalau nilai optimum berarti nilai Y-nya bernilai maksimum. Nah, nilai optimumnya ini berapa? Kita hitung nilai Y-nya. Berada di posisi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai optimumnya adalah Y sama dengan 5. Atau Fx sama dengan 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini adalah cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum kalau grafiknya diketahui atau kurvanya diketahui. Nah, bagaimana kalau nanti kurvanya tidak diketahui? Apakah kita harus menggambar terlebih dahulu?
Kalau kita menggambar dulu itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, oleh karena itu di sini ada rumus menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Rumusnya ini. Untuk sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, untuk B dan A-nya koefisien dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, sedangkan untuk nilai optimum adalah Y sama dengan min D per 4A. D-nya masih ingat apa? D-nya kita sudah pernah pelajari, D itu adalah diskriminan. Dengan cara mencarinya sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini kalau digabungkan sumbu simetri dan nilai optimum ini, maka akan menjadi koordinat dari titik puncak grafik tersebut. Nah, ini akan disingkat dengan XP dan YP, di mana XP-nya tadi ini sama ya, min B per 2A, dan YP-nya atau Y puncaknya adalah min D per 4A. Jadi sekali lagi, sumbu simetri dan nilai optimum itu kalau digabungkan maka akan menjadi koordinat titik puncak. Sumbu simetrinya X dan nilai optimumnya adalah Y-nya. Untuk lebih jelasnya ke contoh soal. Perhatikan fungsi kuadrat. Fx sama dengan min 2x kuadrat min 6x plus 5. Tentukan, yang pertama, apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum. Yang B sumbu simetrinya, yang C nilai optimum, dan D adalah koordinat titik puncaknya. Kita kerjakan satu persatu, mulai dari yang A. Apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum? Tadi sudah Bapak jelaskan kan? Untuk menentukan apakah dia nilai maksimum atau minimum, itu berarti kita harus menentukan apakah kurvanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu aja. Nah, untuk menentukan itu kan cukup melihat nilai A-nya saja kan. Nah, nilai A-nya berapa? Pada fungsi kuadrat ini, fx sama dengan min 2x kuadrat min 6x plus 5. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah ini, min 2. Karena A-nya negatif, berarti dia terbuka ke bawah dong, ya kan? Karena A-nya negatif dan terbuka ke bawah, sehingga fungsi memiliki nilai maksimum. Ya, terbuka ke bawah, berarti maksimumnya di atas. Kalau terbuka ke atas berarti optimumnya bernilai minimum di bawah. Dipahami ya? Yang kedua, sumbu simetrinya. Sumbu simetri kita sudah punya rumusnya tadi. Untuk menentukan sumbu simetri yang tidak diketahui grafiknya kan ini. X sama dengan min B per 2A. Nah, kita tahu kan B-nya berapa di sini? B-nya nilainya adalah min 6 dan A-nya adalah min 2. Tinggal kita masukkan sama dengan min, ini dari rumus. Kemudian B-nya adalah min 6 per 2 kali A. Jadi 2 kali min 2. Jadi hasilnya adalah min 6 per min 4. Min dengan min jadi plus kan. Hasilnya kita sederhanakan menjadi min 3 per 2. Sama-sama dibagi 2. Nah, ini udah paling sederhana ya. Kita lanjutkan ke nilai optimumnya. Nilai optimum berarti kan sama aja nilai Y ini ya. Rumusnya adalah min D per 4A. Untuk lebih mudahnya, D-nya kita cari dulu terpisah. Lebih mudah ya. Kita kerjakan di sini. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 6, A-nya min 2, dan C-nya 5 ke dalam rumus ini. Jadi hasilnya adalah min 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya min 2 kali C-nya 5. Min 6 kuadrat hasilnya adalah 36 dikurang 4 kali min 2 kali 5. Min 4 kali min 2 kali 5 hasilnya adalah plus 40 ya. Jadi 36 ditambah 40 hasilnya adalah 76. Ini diskriminannya 76. Nah, kita lanjutkan, masukkan ke dalam rumus menentukan nilai optimum ini. Berarti sama dengan min D, D-nya 76 per 4 kali A-nya adalah min 2. Berarti sama dengan min 76 dibagi min 8. Hasilnya adalah kita sederhanakan. Karena min dengan min jadi plus ya. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, maka hasilnya adalah 19 per 2. Nah, kalau dibuat ke dalam pecahan campuran bisa 9,5 ya, atau 91 per 2. Sumbu simetri atau nilai X-nya udah ketemu min 3 per 2, nilai optimum atau nilai Y-nya sudah ketemu 91 per 2, maka koordinat puncaknya tinggal gabungin dong. Koordinat titik puncak kan tadi sudah Bapak sampaikan, menggabungkan nilai sumbu simetri dan nilai optimum. XP, YP sama dengan min B per 2A, min D per 4. Nah, jadi hasilnya adalah min 3 per 2, 91 per 2.
Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, lanjut. Nah, satu contoh soal lagi mengenai materi hari ini. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus c memiliki nilai minimum 20, tentukan nilai c. Oke, mari kita coba kerjakan. Nah, ini kita kerjakan dengan cara yang mana? Dia memiliki nilai minimum. Berarti kita gunakan yang ini dong ya. Nilai minimum kan hubungannya dengan rumus nilai optimum. Nah, terlebih dahulu kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya berapa? A-nya 1 ya. Koefisien dari x kuadrat, kemudian B-nya min 4, dan C-nya itu yang kita cari. Kita gunakan rumus nilai optimum. Y sama dengan min D per 4A. Y tadi adalah B kuadrat min 4AC. Nilai minimumnya kita masukkan. Nilai minimum itu kan berarti Y-nya ya. 20 sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan 20 sama dengan min 4 kuadrat B ya. Dikurang 4 kali 1 kali C per 4 kali 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. 20 sama dengan min 4 kuadrat hasilnya 16 dikurang 4 kali 1 kali C per 4. Nah, untuk lebih memudahkan, biar tidak ada bentuk pecahan, ini kita kalikan dengan min 4. Ini ya, min 4. Jadi hasilnya 20 kali min 4 hasilnya adalah min 80. Sama dengan yang ini tinggal atasnya aja berarti. 16 dikurang 4C. Kita kerjakan sebelah sini. Min 80 sama dengan 16 min 4C. Tinggal pindah ruas berarti ya. Min 80, 16 ke depan jadi min 16 sama dengan min 4C. Min 80 min 16 hasilnya adalah min 96 sama dengan min 4C. Kalau dicari nilai C-nya maka min 96 dibagi min 4. Nilai C-nya adalah 24. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sumbu simetri dan nilai optimum. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.